Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita semua mengucap syukur pada Tuhan kalau kita ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, ya, puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus akan memimpin seluruh acara, ujian, penyembahan, firman Tuhan yang akan kami terima Tuhan pada pagi hari ini. Urapi dengan keurapan-Mu dari surga setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Baik para aser, kolektan, pemain musik, WL singer, AVD dan hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan. Mari Tuhan, supaya urapan kuasa Roh Kudus boleh kami terima Tuhan di dalam melayani Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir Tuhan, urapi dengan kuasa Allah sehingga kami semua boleh dengan sehati untuk beribadah dan muji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau juga akan menolong saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini dan berkati kami bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin saudara. Allah kita Allah yang baik karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Allah kita Allah yang sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Mari bagi yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Amin. Ya, mari saat ini kita akan bersuka cita. Kita akan menari. Kita akan bertepuk tangan karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Amin. Setiap pagi, tak pernah berakhir seumur hidup.
menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi jemaat Tuhan nyanyi bersama. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita
baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun cerita hidup kami Tuhan, Engkau ada. Dan Engkau tidak pernah melepaskan kami anak-anak-Mu. Yesus, we declare your goodness of God. Kami nyatakan kebaikan-Mu Yesus. Worship you. Berikan kemuliaan bagi Allah kita semua.
Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Satu doa kami Tuhan, jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan. Alat yang berkenan di hadapan-Mu Yesus. Pagi hari ini kami datang Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, surga disukakan Tuhan melalui setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan. Jadi kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Yesus. We worship you Lord, we worship you Lord. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar setiap apa yang Kau katakan Yesus. Dan semua orang yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Menghadapi anak yang mulai memasuki usia remaja memang tidak mudah. Ditambah dengan perkembangan di bidang teknologi yang semakin pesat, para orang tua seringkali mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya yang mulai menginjak usia remaja. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu ke acara parenting dengan tema berelasi dan berkomunikasi yang efektif dengan anak remaja. Acara ini diadakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 9 pagi sampai 11 siang bertempat di basement Gereja Rehoboth Dewi Sertika. Untuk mengikuti acara ini, Bapak Ibu perlu mendaftar terlebih dahulu di link berikut ini. Acara ini diadakan secara gratis. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus KU2, POM, atau divorsi. Mari kita belajar bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Semua janji firman Tuhan itu Tuhan sanggup genapi. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan, janji Allah itu iya dan amin. Makin kita banyak mengerti siapa Allah yang kita sembah melalui firman Tuhan, melalui kebaktian, melalui doa, maka iman kita menjadi satu keyakinan yang teguh. Saudara, tema Biblical Night bulan ini masih membahas seri Living Worship. Jika bulan lalu kita telah mengenal ibadah secara umum, maka dalam bulan ini kita akan secara khusus membahas tentang pujian dan penyembahan. Judul pertemuan Biblical Night ini adalah Divine Adoration.
Dalam pertemuan ini, kita akan mengenal apa itu pujian dan penyembahan, mengapa pujian dan penyembahan itu penting dalam sebuah ibadah, bagaimana memaknai pujian yang kita nyanyikan, dan bagaimana prinsip yang benar dalam memuji dan menyembah Tuhan. Pertemuan akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya bahwa kemurahan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan sehingga kita dapat hadir dalam setiap ibadah-ibadah kita itu adalah pasti bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari satu bagian firman Allah yang diambil di dalam firman Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa khusus untuk firman Tuhan. Kembali Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur bahwa hari-hari kami adalah hari-hari berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini setiap pujian sudah naik ke hadirat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman Allah, firman yang hidup itu akan menghidupkan setiap kehidupan kami. Tidak semata-mata kami tahu tentang firman, tetapi kami dapat mengaplikasikan, dapat melakukan itu di dalam setiap hidup kami. Sebab kami percaya bahwa bagaimana respon yang benar terhadap firman Allah memberikan kehidupan kepada kami dengan sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan dan saat ini dari pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita bersyukur karena kita sekarang memasuki bulan Oktober dan sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa pembelajaran firman di dalam gereja kita berbicara tentang bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana berbicara tentang sifat moral Allah. Artinya bahwa sifat ini melekat ada pada diri Allah, itu sebabnya mengapa sifat ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau firman Allah diberikan dan ini memberikan sebuah aplikasi baik. Firman Allah bukan hanya diketahui, tetapi firman Allah harus dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah perilaku hidup. Itu sebabnya mengapa setiap ibadah orang percaya tidak terlepas dari firman Allah. Nah, pagi hari ini secara khusus kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul atau tema Allah yang baik. Saya percaya bahwa dengan tema ini kita mengerti sehingga kita melakukan aktivitas hidup kita dengan tidak asalan. Tetapi kita melakukan hidup kita ini baik yang sedih, yang suka, yang biasa saja. Semua kita melakukannya dengan penuh makna. Sebab kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan kita seringkali tidak selaras dengan kehendak kita. Tetapi percayakah kita bahwa Allah yang baik itu memberikan kebaikan yang sesungguhnya kepada kita? Mengapa Allah itu baik? Karena ada ciptaan Allah, karena ada manusia yang diciptakan sangat baik yang akan menerima kebaikan-kebaikan Allah. Itu sebabnya mengapa hari ini dan sampai kembali kepada Tuhan, setiap kehidupan kita akan beroleh kebaikan daripada Tuhan. Itu sebabnya juga dalam setiap kehidupan ini, entah itu hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan, atau hal yang sangat menakutkan dalam kehidupan kita. Percayakah bahwa Allah ada dalam setiap kehidupan kita? Karena Dia Allah yang baik bagi kita. Saudara-saudara, mengapa kita perlu mempelajari ini? Kita sadar bahwa otak kita yang hanya sebesar bapau ini tidak mampu memahami keberadaan Allah.
Allah kita yang agung, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, mana bisa kita dapat serap dengan otak yang sekecil ini. Tetapi setidak-tidaknya dengan keberadaan ini kita dapat mengerti bagaimana respon yang benar kepada Allah. Kalau Allah itu baik, maka Dia baik bagi setiap kehidupan kita. Kalau Allah itu baik, apa yang menjadi respon kita itu menjadi satu hal yang penting. Ada banyak orang percaya atau orang Kristen yang dia mengatakan bahwa saya sudah percaya Tuhan begitu lama. Tetapi seringkali juga dia mengatakan satu hal. Saya tidak pernah bisa mengerti mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Tetapi responnya adalah menjadi sesuatu yang kurang percaya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena jangan-jangan peristiwa itu juga terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang tidak selaras dengan hati kita. Halo? Allah mengasihi saudara dan saya bukan berarti Allah harus mengasihi saudara dan saya sesuai dengan keselarasan hati kita. Dia tahu kebaikan apa yang patut diberikan kepada setiap kita. Itu sebabnya Dia tidak pernah berdusta. Bagaimana sifat moral Allah yang kudus, yang benar, yang baik itu dinyatakan kepada kita supaya kita tahu bahwa tidak ada yang baik di dunia ini selain daripada Allah saja. Nah, itu sebabnya juga saudara, mari kita ketahui bahwa sesuai dengan firman Allah, Allah membuktikan beberapa hal penting mengapa Allah itu baik kepada kita. Allah maha baik. Apakah kita percaya bahwa Allah itu baik bagi kita? Saudara, ada beberapa hal bahwa Allah itu terus-menerus peduli kepada kesejahteraan hidup kita. Itu ada di dalam firman Allah. Bahwa bagaimana Allah tidak pernah memasang jerat atas kehidupan kita. Supaya kita jatuh di dalam dosa dan kita tidak kembali kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan lakukan itu. Lalu apa saudara? Allah memberikan firman Allah sebagai bukti bahwa Allah itu baik. Dan itu sebabnya kebaikan Allah itu harus kita rasakan dari hari ke hari. Harus kita kenyam, harus kita nikmati di dalam kehidupan kita. Sebab jika kita tidak merasakan kebaikan Allah itu, rasa-rasanya kita tidak pernah menerima berkat Tuhan. Padahal berkat itu sudah Tuhan berikan, tetapi kita merasa bahwa kita tidak terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Allah maha baik. Oleh karena itu sadari dan mari kita memahami bahwa Allah yang maha baik itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita semua. Penting untuk kita ketahui, bulan ini bicara tentang sifat moral Allah. Selintas saya ingin sampaikan kepada kita, apa sifat moral Allah? Allah maha hadir. Jadi ketahuilah dimanapun kita berada, tidak pernah ada tempat yang terprotek. Tuhan tidak pernah bisa memantau kita. Dia tahu apapun yang kita perbuat. Allah maha tahu. Saudara, tidak ada perbuatan kita yang bisa disembunyikan oleh kita dari Allah. Itu buktinya Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau tahu betul apa yang kita perbuat ini berkenan atau tidak kepada Tuhan. Sifat moral yang berikut, Allah maha benar. Kita harus sadari sepinter apapun kita, S1, S2, S3, bahkan sampai S20 seperti Samsung, saudara. Tapi ketahuilah Allah itu sumber kebenaran bagi kita. Manusia itu sangat terbatas, manusia itu sangat kecil. Jadi sadari dan pahami, jangan pernah menyombongkan hidup kita di hadapan Tuhan. Allah Maha Kudus, minggu lalu kita sudah bahas itu. Kita sudah dapat penjelasan. Tidak ada yang kudus, apapun yang kita perbuat, kita mungkin membanggakan diri bahwa kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak, hanya Allah saja yang kudus bagi kita. Dan itu sebabnya mengapa kita sedang berproses dalam proses pengudusan kita serupa kepada Kristus. Yang berikut saudara adalah Allah maha baik. Ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kebaikan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Allah maha baik berbicara tentang kasih-Nya kepada saudara dan saya. Allah maha baik berbicara tentang kesetiaannya kepada saudara dan saya. Allah maha baik berbicara tentang kasih karunia yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Kalau sampai hari ini kita masih ada, masih bisa bernafas. Setiap pagi kita bangun, lalu kita masih diberikan nafas yang begitu luar biasa. Itu kesempatan dari Tuhan.
yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Dia itu sungguh amat baik bagi saudara dan saya. Dan kalau sampai dengan hari ini, walaupun kita masih bisa hidup berdosa, tapi hati-hati, jangan terhanyut di dalam dosa. Tahun rahmat Tuhan masih diberikan kepada kita. Minta ampun datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang maha baik bagi kita. Saudara-saudara, itu sebabnya betapa penting kita belajar tentang Allah maha baik ya. Tadi saya katakan walaupun otak kita sangat terbatas sebesar bapau, tidak mampu memahami itu. Tetapi perhatikan kunci yang utama adalah memberikan sebuah perilaku hidup yang benar di dalam Tuhan. Memberikan sebuah aktivitas kehidupan yang disiplin supaya kita betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu sebabnya yang paling penting bagi kita, bagaimana kita dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Kembali kepada ayat yang utama, saudara, apa yang disebutkan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau Dia baik, maka di ayat yang berikut dikatakan, berbahagialah orang yang berlindung kepada Dia. Ya. Kalau Dia tidak baik, tidak ada gunanya kita berlindung kepada Dia. Tapi karena Dia adalah Allah yang baik, menjadi satu hal yang penting. Mengapa kita perlu berlindung kepada Tuhan saja? Manusia sangat terbatas. Orang-orang yang dekat dengan kita pun juga mungkin bisa saja tidak demikian. Tetapi percayalah, Allah yang maha baik itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Saudara, sebelum saya memasuki penjelasan inti, saya ingin sampaikan dulu ada penjelasan umum sehubungan dengan kitab Mazmur 34. Ya, supaya kita mengenal sebetulnya firman Allah disampaikan itu dalam konteks yang bagaimana, supaya kita tahu bahwa ini adalah pelajaran penting secara khusus bagi pemazmur pada saat itu yang menulis kitab Mazmur. Bagaimana kondisi mereka, itu menjadi satu hal yang kuat buat kita menyadari semuanya itu. Saudara, penjelasan umum yang saya ingin sampaikan, bagaimana garis besar dari kitab Mazmur. Pasal 3 sampai dengan pasal 41 itu adalah berbicara tentang bagaimana pertentangan Daud dan Saul. Jadi pada saat itu Raja Saul bukan hanya tidak menyenangi Daud, tetapi dia berupaya untuk membunuh Daud. Saudara, kalau kita teman dengan teman, mungkin saling menyakiti dan lain sebagainya, kita punya kekuatan untuk bisa melawan. Orang sudah bilang, sampai darah yang terakhir katanya, kita akan melawan. Tapi bagaimana mungkin seorang Saul, raja, berusaha untuk membunuh Daud? Saudara bisa bayangkan, peperangan batin, peperangan hati, peperangan fisik itu sangat lengkap sudah. Karena pada saat itu Daud berhadapan dengan Raja Saul. Yang notabene dia adalah raja. Dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan. Itu sangat menakutkan bagi Daud. Nah saudara, secara khusus saya mau katakan pasal 30, 32, 34 itu ditulis oleh Daud dalam sebuah konteks sastra. Ya, ada jenis sastra di sana. Sastranya apa? Sastranya yang menarik di tengah-tengah keadaan seperti itu, Daud menulisnya sebagai sebuah sastra pengucapan syukur. Jadi di tengah pergumulan yang sangat menakutkan karena Daud berhadapan dengan raja, tetapi dia betul-betul dapat mengungkapkan rasanya kepada Tuhan sebagai pengungkapan syukur. Dan itu ditulis di pasal 30, 32, 34. Jadi secara pribadi saya mau tegaskan, tulisan dari pasal 34 ini adalah tulisannya Daud. Nah, latar belakang dari kisah ini terjadi karena apa? Karena adanya satu peristiwa yang sangat menarik. Saking ketakutannya Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dia berhadapan dengan seorang raja, Abimelek, Raja Akis, saudara. Singkat cerita, pada saat itu dia takut menghadapi itu. Apa yang Daud lakukan? Ayat yang ke-1, saudara, disebutkan sebagai kata pengantar dari pasal yang 34. Dari Daud pada waktu itu ia pura-pura
tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Peristiwa yang terjadi sungguh sangat luar biasa bagi saya, saudara. Karena Daud yang adalah orang dipakai Tuhan, tetapi dia berhadapan dengan seorang raja, musuhnya itu raja. Pada saat keadaan yang terjepit, apa yang harus dia lakukan? Dia melakukan satu tindakan seperti bersikap seakan-akan dia itu orang gila. Sehingga ketika dia dihadapkan kepada Raja Akis ini marah, saudara. Memangnya di negara kita ini sudah kurang orang gila sampai kamu bawa orang gila ini kepada kita. Saudara bayangin, di situ dituliskan bagaimana air liurnya itu keluar dari bibirnya. Jadi tidak main-main, ini bukan sebuah drakor yang ujung-ujungnya berakhir baik. Tetapi drakor ini sangat menyedihkan, sangat menakutkan bagi Daud. Tetapi peristiwa itu menggambarkan bagaimana perlindungan Tuhan yang sempurna itu ada pada pribadi Daud. Kuncinya hanya satu, saudara. Bagaimana ketika kita menghadapi kehidupan yang menakutkan? Apakah Tuhan ada di sana? Saya percaya Tuhan setujui kalau peristiwa menakutkan itu terjadi pada kehidupan kita. Kalau peristiwa yang menakutkan itu ada dalam kehidupan kita, jangan pernah marah kepada Tuhan. Tuhan tahu semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, tapi ini membuat hidup saya tidak mampu. Rasa-rasanya seringkali kita mengatakan, sudahlah Tuhan, lebih baik saya mati saja. Ada banyak orang mengambil sebuah keputusan singkat demikian. Dan itu ditindaklanjuti. Akhirnya sesal sudah tidak ada gunanya, saudara. Itu dihadapi oleh setiap kita. Seperti Daud menulis ini. Tapi satu hal yang paling penting, saudara, bagaimana Daud mengemas ini sebagai sebuah peristiwa pengucapan syukur. Itu menjadi ukuran yang penting bagi saudara dan saya. Ketahuilah, perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kita alami, Tuhan tetap ada. Amin. Percaya bahwa Tuhan ada dalam pergumulan hidup, sekalipun pergumulan itu menakutkan, menyakitkan, bahkan kita sudah tidak bisa berdaya apa-apa lagi. Saya senang mengatakan begini, saudara. Ketika kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa di dalam kehidupan, karena kita punya masalah yang sangat berat. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa di saat itu Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Kalau Tuhan sanggup melakukan perkara besar, kemana kita mau datang untuk minta pertolongan Tuhan? Kalau masalah itu tidak seberat itu, kalau masalah itu tidak membuat kita kaku, tidak membuat kita tidak berdaya, rasa-rasanya kita masih bisa lari ke lain hati. Tapi justru masalah itu sudah tidak punya dasar lagi. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan? Sumber perlindungan bagi kita hanya Tuhan, Allah yang hidup. Kepada Tuhan saja, Allah yang baik itu pasti dinyatakan. Saudara, isi dari kitab ini ditulis dalam konteks pergumulan penulis. Jadi kitab Mazmur ini ditulis bukan semata-mata sebuah sastra, orang merenung di tempat yang sepi lalu melihat keindahan alam, ditulislah bagaimana indahnya alam, bagaimana indahnya kebaikan Tuhan, itu hanya direka-reka, hanya ada dalam pemikiran. Tapi Daud berbeda karena pada saat itu dia menghadapi pergumulan yang sangat berat, tetapi juga dia menghadapi satu hal, bahwa dia tahu Tuhan dia berkuasa, dia dapat perlindungan yang sempurna. Ini menjadi pergumulan yang harus diungkapkan di dalam karya tulisannya. Itu sebabnya berita ini bukan berita bohong. Berita ini bukan berita hanya PHP. Tapi berita ini adalah berita yang sesungguhnya dari seorang Daud yang perlu pertolongan Tuhan. Dan dia lakukan itu bersama dengan Tuhan. Dan dia percaya bahwa di balik semua itu ada pertolongan Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan sangat nyata. Saudara, inti dari pembelajaran semua ini, apa yang ditulis dalam kitab Mazmur, kita mengetahui, saudara, bahwa isi dari sini ingin mengungkapkan 3 hal penting. Bahwa isi dari kitab Mazmur itu ditulis dalam konteks konflik pergumulan penulis, Daud sedang mengalami itu.
Lalu Daud merespon dengan hal yang baik. Dia menyebutkan bahwa walau banyak kemalangan, tetapi Allah melepaskan dia dari kemalangan-kemalangan itu. Dan inti dari semuanya ini perlu disadari, seorang Daud memahami betul bagaimana dia harus menghormati Allah. Itu sebabnya mengapa dia menunjukkan sikap hormatnya kepada Allah, bahwa peristiwa ini Tuhan ada dan Tuhan memberikan kelepasan kepada dia. Puji Tuhan. Saudara, ini memberikan sebuah penekanan penting bagi kita bahwa kita tidak pernah bisa main-main terhadap hidup ini. Percayalah, pergumulan apa yang sedang kita hadapi hari ini, rasa-rasanya kita sudah angkat tangan, gak tahu lagi harus berbuat apa. Percayalah, masih ada satu perbuatan yang harus kita lakukan. Tunduk kepada Allah, nikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena pada hakikatnya Dia adalah Allah yang baik. Ya. Kembali kepada hal yang utama. Hal yang penting, kita masuk kepada penyampaian firman Tuhan. Hal yang terpenting bagi kita sekarang, kalau kita menyadari, kita tahu bahwa Allah itu baik, bagaimana caranya kita menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Allah itu baik, jangan Allah itu baik hanya sebagai sebuah brand, sebagai sebuah label, sebuah merek yang kita akui Allah itu baik. Tapi kita nggak pernah merasakan, kita nggak pernah mengecap, kita nggak pernah melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita yang mengalami kebaikan Tuhan? Nggak ada, sedikit. Apakah kita nggak merasakan kebaikan Tuhan? Atau kita masih berpikir-pikir dengan kebaikan Tuhan? Ini kebaikan Tuhan. Ada orang mengecewakan kita, ini kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah merancang tentang kejahatan. Tetapi yang perlu kita tahu bagaimana semua itu Tuhan izinkan. Supaya kita masuk dalam sebuah proses pendewasaan iman yang sesungguhnya. Itu sebabnya jangan pernah mendustai Tuhan. Tapi nyatakanlah kepada Tuhan bahwa di balik semua pergumulan yang kita hadapi selalu ada niat baik Tuhan. Kebaikan Tuhan itu diberikan. Nah, itu sebabnya juga pagi hari ini kalau Allah itu maha baik, saya mau katakan kepada kita hal yang paling penting, bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan. Ya, tadi saya katakan berapa banyak di antara kita yang menikmati kebaikan Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan, saudara. Jangan ada dusta di antara kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dan itu sebabnya nikmati kebaikan Tuhan. Ada dua cara bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan. Kembali ke ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 mengatakan begini, saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana caranya kita dapat menikmati Allah yang baik, bagaimana kita caranya untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan. Rasa-rasanya ini adalah satu cara terbaik supaya kita dapat mengenyam kebaikan Tuhan ini. Dan cara ini diungkapkan Daud di dalam firman Tuhan. Apa yang dituliskan di sana? Kecaplah kebaikan Tuhan. Kecaplah kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saya boleh melihat dari kata asli ini, kecaplah kebaikan Tuhan, kecap atau mengecap itu ditulis dengan kata tau'am, ya, tau'am. Artinya adalah berbicara tentang makan atau merasai atau memang kita harus merasakan. Jadi mengecap itu bukan hanya ya sudah makan saja, itu hanya kita suruh orang lain makan gitu. Tapi mengecap di sini yang Daud mau katakan kepada kita, kita memang harus merasakan itu. Nah, lalu merasakan yang bagaimana? Maksudnya adalah supaya kita dapat merasakan hal-hal apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita dapat menikmati peristiwa demi peristiwa di dalam hidup ini, sehingga akhirnya kita dapat mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya adalah ketika kita menikmati hidup ini,
ketika kita menikmati semua pergumulan hidup kita, saudara, kalau itu tidak melahirkan ucapan syukur, hati-hati. Karena kita tidak mengecap dengan benar. Daud ingin mengatakan kita harus merasakan itu. Sebab pada saat dia dihadapkan kepada raja yang siap menghukum dia, mungkin juga siap membunuh dia, tetapi dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh sampai dengan dia berpura-pura gila. Dan dia sangat bersyukur dengan proses itu, peristiwa itu, sampai akhirnya dia menerima kebaikan Tuhan. Perlindungan Tuhan, judul perikopnya berbicara tentang dalam perlindungan Tuhan. Ini berbicara tentang kekuatan Tuhan dinyatakan kepada Daud. Saudara, saya ingin bilang dulu kepada kita, ada 3 jenis kebaikan Tuhan. Jenis yang pertama adalah melalui proses umum. Apa itu? Kalau setiap pagi kita bangun lalu kita masih bisa bernafas, berarti kita masih diberikan waktu. Itu umum karena semua kita dapat itu, saudara. Dan kita bersyukur, pasti bisa bersyukur. Nah, jenis yang kedua berbicara tentang proses senang. Contohnya, suatu kali kalau saya bekerja di kantor, tiba-tiba saya dipanggil oleh bos. Bos panggil, duduk, lalu dia bilang, mulai bulan ini saya naik gaji. Lalu saya dapat fasilitas kendaraan baru, saya dapat rumah baru juga dari beliau. Wah, ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Bisa bersyukur, bisa. Semua orang juga bisa menerima kebaikan-kebaikan Tuhan yang seperti ini. Tetapi yang ketiga, proses yang ketiga adalah proses di mana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam satu kemasan. Maaf, bungkusnya mungkin tidak baik. Karena apa? Karena ada proses yang menyakitkan. Saudara, saya ingin mengungkap satu hal di dalam firman Allah. Pasti kita pernah mengenal yang namanya Daud. Pernah tahu yang namanya Daud, saudara. Yang namanya Yusuf. Bagaimana Yusuf oleh kakak-kakaknya dijual. Ketika Yusuf dijual saja sudah ada luka batin, luka hati yang dalam di dalam hati Yusuf. Sampai dia dipenjara, sampai dia menghadapi hal-hal sulit. Saudara, saya mau bilang, mengapa itu menjadi masalah besar? Peristiwa Yusuf itu bukan peristiwa seumur jagung. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Tapi sekian lama dalam usia hidup dia menghadapi itu. Tetapi satu hal yang menarik, saudara, yang saya ingin bacakan bagi kita, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-19 mengatakan, ketika itu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang sebetulnya dia bisa melawan, dia bisa menghukum saudara-saudaranya karena sakitnya tuh di sini, tahu nggak? Sekian lama hidup saya sudah ditekan, sekian lama hidup saya sudah dibenci, hidup saya sudah tidak punya pengharapan lagi sampai saya masuk penjara dan lain sebagainya. Tapi Yusuf melihat semua itu bukan sebagai sebuah peristiwa yang menyedihkan. Itu sebabnya Daud beroleh kekuatan dan perlindungan Tuhan. Saudara, Kejadian 50 ayat 19-20 saya mau bilang. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf luar biasa karena dia memiliki hati yang besar. Ya. Ketika dia diperlakukan dan bukan akan, tapi dia sudah menghadapi kehidupannya, rasa-rasanya hidupnya itu sudah penuh dengan kekecewaan, kesakitan dan lain sebagainya. Tapi closing akhir Yusuf mengatakan, memang engkau berbuat kejahatan kepadaku. Tapi Tuhan yang mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Percayakah kita? Kebaikan Tuhan bukan seumur jagung. Kebaikan Tuhan sepanjang hidup ini. Kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita tahu bahwa kita pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemasannya boleh buruk. Kemasannya boleh menyakitkan. Gambar luarnya boleh tidak menyenangkan. Kita tidak senang melihat itu. Tapi percayalah, ketika kita kembali kepada kehidupan kita, percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Allah yang baik itu, kecap kebaikan demi kebaikan itu di dalam hidup kita.
Walaupun hal itu tidak menyenangkan, siapa yang percaya bahwa di balik duka ada sukacita besar yang Tuhan berikan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara-saudara, pasti kita mudah ya tadi kalau kita memperhatikan bagaimana menikmati proses yang ke-1 yang umum, juga proses yang kedua, proses yang menyenangkan. Bagaimana kalau proses itu yang ketiga, pasti rasa-rasanya ada pertentangan di dalam hati kita. Tetapi kunci utama, dapatkah kita bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau kita bicara komunikasi dengan hamba Tuhan, selalu pada akhirnya disampaikan, bersyukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukur saja, mengucap syukur saja. Karena apa? Mengucap syukur itu tanda setuju dengan rencana Tuhan. Mengucap syukur berarti kita setuju. Tuhan, kalau Engkau berikan, izinkan ini terjadi. Tuhan tidak bermaksud memberikan kejahatan. Tapi Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi supaya kita beroleh kebaikan atas semuanya itu. Dan kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita setuju dengan rencana Tuhan itu. Nah, oleh karena itu, saudara, sekalipun pergumulan hidup kita mungkin sedang menghadapi pada satu titik yang terendah. Di sini masalah, di situ masalah, di sini menyakitkan, di situ menyakitkan. Bahkan orang-orang terdekat kita mulai jauh dari hidup kita. Seakan-akan tidak pernah lagi kita dapat merasakan mana sih yang benar, mana sih yang tidak. Percayalah, Allah itu baik. Nikmati kebaikan Tuhan. Jalani kehidupan kita dengan penuh pengucapan syukur. Sebab kita tahu ada sukacita di balik duka cita itu. Saudara, satu ayat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-8 mengatakan apa? Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Tuhan itu baik dan benar. Sekalipun kita sudah salah arah, tetapi Tuhan sedang berbuat kepada kita untuk meluruskan jalan kita. Sudah, jangan ke yang sesat lagi, ke yang benar saja. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Bagaimana menikmati kebaikan Tuhan yang kedua? Di ayat ini dikatakan, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara, lihatlah kebaikan Tuhan. Lihat atau melihat, kata kerja, saudara, itu ditulis dengan kata ra'ah. Ra'ah ini berarti kita melihat, ya seperti saya melihat Bapak Ibu melihat saya. Lalu kita mulai memperhatikan. Orang Sunda bilang nyidik-nyidik. Ada apa, ada apa, ada apa. Dengan sungguh-sungguh kita memperhatikan. Lalu kita memeriksa semuanya. Untuk mengetahui dari semua apa yang kita lihat ini. Ini menjadi satu hal yang penting karena maksud dari penulis Mazmur ini mengatakan, dia ingin mengatakan haruslah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana? Ya yang tadi. Ada yang mungkin biasa saja, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Perhatikan kebaikan Tuhan itu jangan dianggap berlalu begitu saja. Seringkali kalau peristiwa itu tidak menyenangkan, kita mungkin sudahlah pokoknya saya mau masuk kamar, saya mau tidur supaya malam ini berlalu, besok saya sudah punya satu cara pandang yang baik. Kita hanya ingin mempercepat waktu, saudara. Tapi sebetulnya ketahuilah di balik kesakitan-kesakitan yang Tuhan izinkan terjadi, pemazmur mengajarkan kepada kita supaya kita dapat mensyukuri itu, lihat itu. Perhatikan itu, sebab di saat yang biasa-biasa ada mujizat Tuhan terjadi. Di saat hal-hal yang kita tidak pernah bisa bayangkan, rasa-rasanya sangat biasa-biasa saja, tidak ada hal yang menggembirakan, percayalah bahwa Tuhan ada di situ. Dan kalau Tuhan ada di situ, selalu ada karya Tuhan yang ajaib yang terjadi. Saudara, Allah itu sungguh baik, Dia sungguh-sungguh ada. Itu sebabnya lihatlah kebaikan Tuhan. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau saya tanya kepada kita, ayo bisa gak hitung kebaikan Tuhan? Kita juga tidak sanggup hitung kebaikan itu. Ada satu lagu lama. Saudara, lagunya ada dalam Kidung Rehobot. Itu ada 4 bait. Ya. Tapi dalam
bait-bait tertentu, saya ingin mencoba menyanyikan lagu ini karena apa? Karena bait-bait ini memperkatakan bukan hal-hal yang menyenangkan. Ya. Mengapa ini penting? Saudara, dalam Kidung Rehobot yang kita punya, lagu ini memiliki satu pesan kuat. Bagaimana pesan Tuhan kepada kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup, percayalah bahwa Tuhan itu kalau kita mau menghitung bagaimana berkat Tuhan, sungguh akhirnya kita mengucap syukur kepada Dia. Lagunya ini, saudara, saya mau nyanyikan ya, satu bait saja. Kalau kesusahan tindis padamu, kalau berat salibmu serahkan padahu, hitunglah berkatmu, pandang Tuhanmu, hatimu kan nyanyi susah telah lalu. Masuk ke ref. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua. Amin. Saudara, saya percaya bahwa lagu ini memang lagu lama, tapi berkatnya selalu baru bagi kita. Karena firman Allah itu ya dan amin. Karena lagu ini diinspirasikan oleh firman Allah. Apa yang kita gumuli, apa yang kita hadapi, percayalah saudara. Kalau memang kita menghadapi pergumulan sulit, lalu kita marah kepada Tuhan, lalu kita kecewa, tidak mau ke gereja lagi, bicara sama hamba Tuhan, Pak, jangan kasih pelayanan dulu buat saya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Saya tidak pernah dapat sebuah penyelesaian yang baik ketika manusia mengambil keputusan itu. Tetapi apa yang penting, saudara, yang kita perlu sikapi baik-baik. Percayalah bahwa ketika kita kembali kepada kehidupan kita, artinya ketika kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sekalipun Tuhan izinkan peristiwa yang menyakitkan dan menakutkan dan mengecewakan itu ada dalam hidup ini, Tuhan maha baik. Tuhan yang maha baik, kecaplah dan lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Pagi hari ini apa respon kita setelah kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan ini? Hanya dua hal saja. Kecap, rasakan masalahmu hari ini bersama dengan Tuhan. Lihatlah, jangan pernah mau lari dari kenyataan. Lihatlah, hitung berkat Tuhan yang sedang terjadi di dalam hidup kita hari ini. Percaya, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan bagi kita. Terakhir saudara, percayakah bahwa Allah maha baik bagi kita? Amin. Percayakah bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita? Mau mengecap kebaikan Tuhan? Mau melihat bagaimana berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Berapa banyak yang mau bersyukur? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena pagi hari ini kami beroleh kekuatan daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang maha baik adalah sifat moral Allah yang tidak mungkin berubah. Itu sebabnya mengapa kebaikan Tuhan selalu diberikan kepada setiap kehidupan kami. Dan itu sebabnya juga sekalipun kami sedang menghadapi masa sulit, masa paceklik, kami menghadapi kekecewaan, kami menghadapi kesakitan yang begitu rupa. Kami menghadapi mimpi buruk yang rasa-rasanya tidak pernah berakhir. Kami seringkali melihat rasa-rasanya Tuhan tidak ada dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan menyatakan melalui firman Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dan kami mau menerima kebaikan Tuhan, mau menikmati kebaikan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya keterbatasan hamba-Mu adalah karena memang kami terbatas. Tetapi ketidakterbatasan Allah di dalam Roh Kudus menguatkan kami semua.
Sehingga kami keluar dari tempat ini sungguh-sungguh dengan satu hati iman yang semakin kuat dan teguh. Apapun yang kami hadapi, kami mau hadapi bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami sedang dirundung, kami percaya Tuhan, kami mau tetap kuat sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, puji Tuhan saudara. Saya mau bertanya, siapa dari saudara yang ada pada pagi hari ini yang merasakan bahwa Tuhan itu tidak baik? Angkat tangan saudara. Ada saudara? Kok kenapa persoalannya begitu banyak ya? Kenapa sakitnya belum sembuh ya? Apa Tuhan itu baik? Firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan pada kita semua, apapun, suasana apapun yang kita alami dalam hidup kita, ketahuilah Tuhan itu baik. Amin saudara, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan senantiasa memelihara pada kita semua. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan yaitu tolong bantu doakan untuk semua acara-acara pada bulan Desember, ya. Karena mulai sekarang panitia atau koordinator Natal telah melakukan semua kegiatannya untuk mempersiapkan hal itu, ya. Kita tahu bersama-sama kalau suatu event yang besar, iblis juga tidak tinggal diam, ya. Tapi puji Tuhan, ya, kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang begitu baik buat kita semua, dan Dia akan memimpin segala sesuatu supaya semuanya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, puji Tuhan. Nah, kita tetap berdoa untuk pemerintah kita yang kita tahu bersama-sama bahwa tanggal 25 ini mulai ada pendaftaran, ya, pendaftaran untuk capres dan cawapres. Jadi bagi saudara yang sudah ikut itu, yang mau mendaftar, bagi saudara yang mau mendaftar, jangan lupa 25 ya. Kita doakan ya supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Sehingga setelah itu kita tahu bersama-sama masa kampanye. Nah, kalau kampanye ini banyak ekses yang terjadi. Ya, kita doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan tenang ya. Sehingga pada saat 14 Februari kalau tidak salah itu akan diadakan pemilu presiden. Nah, semuanya boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini iman kami boleh teguhkan kembali. Apapun yang kami hadapi dalam dunia ini, masalah apapun, pergumulan apapun, kami tapi yakin bahwa Engkau tetap baik untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau sendiri akan memimpin kami untuk melampaui semua persoalan, pergumulan kami hadapi. Dan itu semua kami boleh mengucap syukur pada Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang sekarang tengah menghadapi Tuhan banyak hal, terutama Tuhan untuk mempersiapkan pemilu tahun depan. Mari Tuhan Engkau sediakan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan tenang. Dan siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan sendiri untuk dia yang memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri yang Tuhan bertanggung jawab untuk keamanan di negeri ini supaya mereka boleh melaksanakan
tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth, Jemaat Bandung, Dewi Sartika. Mari Tuhan Kau senantiasa memberikan kesehatan tubuh, sukacita dari surga, damai sejahtera, supaya kami betul melewati tiap-tiap hari dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk koordinator Natal yang mempersiapkan banyak hal untuk bulan Desember yang akan datang, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah akan memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima Selamat hari Minggu, sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Menghadapi anak yang mulai memasuki usia remaja memang tidak mudah. Ditambah dengan perkembangan di bidang teknologi yang semakin pesat, para orang tua seringkali mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya yang mulai menginjak usia remaja. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu ke acara parenting dengan tema berelasi dan berkomunikasi yang efektif dengan anak remaja. Acara ini diadakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 9 pagi sampai 11 siang bertempat di basement Gereja Rehoboth Dewi Sartika. Untuk mengikuti acara ini, Bapak Ibu perlu mendaftar terlebih dahulu di link berikut ini. Acara ini diadakan secara gratis. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus KU2, POM, atau T4C. Mari kita belajar bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Semua janji firman Tuhan itu Tuhan sanggup genapi. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan, janji Allah itu iya dan amin. Makin kita banyak mengerti siapa Allah yang kita sembah melalui firman Tuhan, melalui kebaktian-kebaktian, melalui doa, maka iman kita menjadi satu keyakinan yang teguh.